pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik berdoa, ucap syukur. Renungan kita lanjut dari kitab Markus, Injil Markus ayat 9, pasal 9 ayat 42 sampai 50. Siapa menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tangan menyesatkan engkau, penggalah anak, lebih baik engkau masuk ke dalam pintu dengan tangan kudu daripada dengan putus kedua tangannya dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak berpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, tentulah karena mulai engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tak hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Firman kita ini memberitahu kita bahwa supaya kita jangan menyesatkan siapapun ya. Diri sendiri di sini juga. Siapapun ya, termasuk diri sendiri. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil, apa akibatnya kalau kita menyesatkan orang? Dikatakan di sini, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Apa artinya? Mati. Mati dengan cara tidak bernapas. Ya, tahu nggak batu kalau diikat pakai leher, terus kita dibuang ke laut, kita akan tenggelam di dalam laut. Apa yang terjadi? Mati. Jadi kayak orang ini tidak mati dari barang menyesatkan orang lain. Itu artinya bagaimana menyesatkan seseorang? Kalau kita pergi suatu tempat, tujuan kita misalnya ke kota A, kemudian karena kita nggak tahu jalan ke kota A, kemudian kita bertanya kepada orang yang ada di situ, tetapi dia memberitahu jalan yang salah, dia menunjukkan jalan ke kota B. Kita sampai tujuan kan? Kita sampai di kota, kita tersesat namanya kan? Kita disesatkan, akhirnya juga tersesat. Ada yang menyesatkan, ada yang tersesat. Harusnya dia memberitahu jalan ke kota A.
Apa yang terjadi kalau kita sesat? Tidak sampai tujuan. Ya. Kita tidak sampai tujuan. Orang kalau tidak sampai tujuan, maka disitulah terjadi kekecewaan. Dia sudah menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak tenaga, tetapi ujung-ujungnya sampai di kota B. Apalagi yang di kota B ini adalah terjadi apa? Di sana terjadi banyak apa? Banyak apa tadi katakan sini, ulat-ulatnya tidak mati, apinya tidak ada. Di sana terjadi kengerian. Kota B nya apa sih? Neraka. Kota A itu apa? Surga. Nah, itu kalau yang terjadi kalau tersesat. Jadi memberikan contoh, jadi tersesat ini bukan hanya dalam menunjuk jalan, tetapi kalau kita memberi menjadi contoh dalam kehidupan kita yang tidak baik kepada orang lain, itu juga adalah jalan. Kita tahu jalan siapa sih jalan? Tapi kalau kita tersesat lalu kita berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita udah sampai di kota B, tidak ada lagi gunanya berdoa deh. Karena waktunya sudah habis, sudah selesai. Ketika kita dalam perjalanan, di situ kita masih memiliki kesempatan berdoa. Supaya kita nggak tersesat. Bagaimana supaya kita nggak tersesat? Maka kita harus berjalan di jalan yang tepat. Nah sekarang jalan itu apa? Jalan kita siapa sekarang? Bagaimana Bang Tom? Aduh, Bang ini super terus Bang ini. Gimana? Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Harus bisa seperti itu, harus dengan ayat-ayat ya Bang ya. Tuhan Yesus ketika menjawab iblis ketika digoda ya, dan berkata apa? Seperti ada tertulis, itu juga dengan kita. Bagaimana kalau kita tidak tahu ada yang tertulis? Maka kita berpotensi untuk sesat, tidak sampai tujuan. Mudah diombang-ambingkan seperti gelombang lautan. Itulah pentingnya kita mempelajari Alkitab, memahami Alkitab, mengerti maksudnya, supaya kita tidak tersesat. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita untuk memahami petunjuk, ya. Nah, hari-hari ini kita mempergunakan waktu kita untuk mempelajari petunjuk, jalan ke surga atau kemana nih? Kalau kita menonton seharian, main HP, di sana kita tidak, di sana ada petunjuk gak sih? Ada. Nah, kalau di sana nggak ada petunjuk, sebaiknya jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan lah, jangan sebaiknya lagi ya. Kenapa? Kita nggak sampai ke kota A. Tujuan kita mau kemana? Kota A. Ke kota A. Tapi tadi kalau kita terus melakukan hal yang tidak memberikan petunjuk ini, kita akan sampai di kota. Iya. Kalau kita sudah tahu, tapi kita tidak melakukannya, artinya sama saja kita dengan menyesatkan diri sendiri dan memilih kota. Ya. Jadi nggak ada gunanya kita tahu cara bagaimana supaya mendapatkan petunjuk, tapi kita tidak melakukannya, itu sama saja kita tidak mau ke kota A, ya. Jadi artinya adalah bahwa perbuatan harus apa? Pemahaman harus sesuai dengan perbuatan, harus dilakukan biar sampai tujuan. Kalau hanya memahami tidak dilakukan, sama saja dengan menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Kalau sudah membohongi diri sendiri, lalu berpotensi membohongi orang lain, iya kan? Ya itu. Tapi kalau tujuan yang ke kota B, Lah tujuan kita tadi di kota A kan? tapi kan tujuan itu kan macam-macam, ada yang ke sana. Oh iya, kan tujuannya kan cuma ada dua deh, ada surga dan neraka. Ini pengertian kita dengan Alkitab ini. Tapi kalau tujuan kita ke kota B, lalu kita tapi kita nggak tersesat, tetap lalu sampai di kota B, itu surga juga. Enggak dong. Kota ceritanya kan cuma ada dua pilihan ini nih di bacaan kita ini. Ada surga dan neraka. Jadi Apa? kita artikan itu adalah kota A adalah surga, kota B adalah neraka. Nah, kita kan maunya kan kemana? Tapi kalau sebaliknya, Iya. ya bisa kan? Bisa, tapi yang di sana apa yang terjadi? Kengerian. Ulat-ulatnya tidak mati dan kita juga dibakar sampai habis. Tinggal kita pilih aja, mau dibakar atau mau hidup makan buah. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus, bisa memilih Tuhan Yesus di surga. Kalau di neraka belum api sampai kita kosong dan habis menjadi debu tanah, menjadi bubuk di ladang. Ini kalau kita buka, tadi saya bakal pelajari ini. Ini linknya itu adalah Yesaya 66. Bagaimana di Yesaya 66 itu adalah mengenai kehidupan di surga. Setelah
setelah hukuman yang serentak yang saya maksud itu karena makan daging babi itu. Di sini linknya di situ. Kalau di sini kan ada jelas ada kayak bintang gitu. Ya, Ade udah paham? Abang udah paham? Ade masih mikir katanya, masih ingin bertanya. Apa deh? Udah paham? Jadi kita harus melakukan sesuai dengan tujuan kita apa? Surga. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan, maka kita menyesatkan diri kita sendiri dan menyesatkan orang lain. Makanya dibuang katanya, jika tanganmu yang menyesatkan kamu, tanganmu kau buang supaya kamu bisa. Dipenggallah tanganmu itu. Kalau matamu membuat engkau tersesat, maka cukillah matamu itu. Loh, kalau begitu Maksudnya bukan kayak gitu kan. artinya apa jelaskan? Artinya itu kan tangan itu kan digunakan untuk yang baik, tubuh kita ini digunakan untuk yang baik. Itu kan artinya. Iya, itu artinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ini pengertiannya bukan literal. Kalau tangan saya berbuat salah, lu udah salah tadi. Waduh, Tukil. mesti tangan mesti dipenggal dong ini. Artinya bukan itu ya. Wah. Tapi artinya apa itu? Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau kita memberikan kesempatan kepada iblis, yang pertamanya kita yang segan-segan, sungkan-sungkan melakukannya. Tapi yang kedua, ketiga kali nanti itu akan terbiasa. Latihan untuk menaati firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Makanya dikatakan latihan badani sedikit gunanya, tapi latihan rohani itu bermanfaat untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan. Jadi memiliki nilai kekekalan. Kita melatih diri, ada yang kita jadi melatih diri itu untuk melakukan firman Tuhan memiliki nilai kekekalan yang seorang pun tidak bisa mengambil dari kita, ya kan? Kita mengumpulkan harta yang tak ternilai dan tidak bisa dicuri oleh siapapun kalau kita melatih firman Tuhan. Ya. Artinya di sini bahwa begitu kejinya dosa itu bagi Tuhan sampai Tuhan berkata seperti ini, cungkillah matamu, penggallah tanganmu. Artinya apa? Bahwa dosa itu memang sangat keji. Paham ya? Artinya di situ, bagaimana sih kalau tangan dipenggal kan orang pasti seperti orang yang putus harapan, mata tidak bisa melihat, iya kan? Oh, bisa jalan. Gak bisa jalan kaki. Itu artinya apa? Begitu kejinya dosa itu bagi Tuhan. Dan kalau kita memang berlanjut di dalam dosa yang kita lakukan, maka itu akan menghantarkan kita ke kota B, iya kan? Itu artinya ya. Nah, Tapi apa kalau itu garam nama baik, tetapi jika garam menjadi belum hama. Mbak. Katanya di neraka itu tadi di tempat itu ulahnya tidak akan mati dan apinya tidak padam. Apakah di surga itu, apakah di neraka itu ulahnya tidak akan mati? Apakah di sana apinya tidak padam? Ada yang berkata itu tidak padam selama-lamanya. Kalau saya pelajari, itu pengertiannya bukan begitu. Bahwa setiap orang dihukum, orangnya akan mati dan menjadi debu. Kalau sudah menjadi debu, sudah selesai hukuman. Itu artinya selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya dia binasa selama-lamanya menjadi debu, tidak pernah mengalami kehidupan kembali. Jadi bukan berarti api neraka itu selama-lamanya tak ada masanya gitu loh. Selama-lamanya itu sampai orang yang berdosa itu binasa. Itu artinya, paham nggak sih Mbak? Misalnya kalau seseorang berdosa dihukum neraka, lalu dia membusuk, dimakan ulat-ulat, terus dibakar dengan api. Kalau sudah selesai dibakar dengan api kan hangus kan? Orang itu tidak utuh. Makanya di kitab lain dikatakan bahwa orang-orang berdosa itu akan dihukum oleh Tuhan dan akan menjadi pupuk di ladang. Angus, binasa semua. Jadi bukan pengertiannya neraka selama-lamanya dan tak berujung. Hidup di dunia hanya 100 tahun, kalau lebih dari 120 tahun, tapi dihukum beribu-ribu, berjuta, bermiliar-miliar tahun yang tak berujung waktunya dihukum di neraka. Tidak adil. Menderita terus. Tetapi artinya binasa, ya tidak ada kehidupan kembali. Ya kan? Kalau orang-orang percaya mengalami kematian, dia akan hidup kembali. Hidup selama-lamanya. Ngerti nggak, Dek? Ngerti nggak, Dek? Tetapi orang yang berdosa akan binasa binasa selamanya, bukan dihukum dalam api neraka ya. Setelah dibakar dengan api, dia binasa. Dan lain kehidupan. Sampai menjadi debu, kembali menjadi debu. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, karena setiap orang akan digarami dengan api. Itulah yang terjadi di ini terjadi di neraka, Maya. Jadi setiap orang
akan digarami dengan api. Jadi api itulah yang mewarnai kehidupan orang itu. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi supaya kita tidak menyesatkan orang lain, kita harus memiliki garam yang baik ya. Apa itu garam? Garam yang mama biasa bikin masak. Kita itu diibaratkan adalah seperti garam ya. Garam itu garam dan terang. ya, garam dan terang dulu. Garam itu digunakan untuk membuat makanan enak. Kalau kita makan tanpa garam enak nggak? Nggak. Artinya bahwa kehidupan kita itu diperlukan di segala bidang ya, di semua lapisan masyarakat kita dibutuhkan. Kalau abang tidak ada di rumah ini, kok rasanya rumah ini beda banget ya. Karena abang itu membuat pengaruh di sini yang baik di rumah ini. Kita belum bangun aja udah disuruh bangun, pak bangun pak kita ada rumah. Sama juga adik jadi garam di rumah ini. Garam. Kau garam. Yang salah ya, ketesakin ya. Pagi-pagi adik udah nyuci piring, waduh. Kalau marahin anaknya cepat-cepat langsung bangun, semua kasih rambut. Kita tinggal garam. Ma, pak bangun, pak, kita ada bunga. Ya, itu namanya garam. Artinya garam itu berpengaruh ya, memberikan pengaruh yang baik. Garam itu memberikan rasa yang baik supaya enak kita makan. Kalau nggak ada garam, gimana rasanya itu? Enak nggak makan sesuatu yang nggak ada garamnya? Hah? Adik, dijawab adik. Adik pernah nggak makan sesuatu yang nggak ada garamnya? Makannya kok nggak ada garamnya sih? Nggak enak banget. Hambar ya. Hambar jadinya, betul sekali. Ya, jadi kita harus menjadi garam dimanapun. Kalau adik-adik di sekolah menjadi garam, abang di sekolah menjadi garam. Bukan jadi garam beneran, ntar dicicipin orang. Aduh asik nggak ya? Bukan itu ya. Itu mah garam di dapur kali. Garam artinya itu bahwa kita dibutuhkan orang. Dan dikehendaki oleh Tuhan menjadi garam. Tapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkan? Sebentar. Masih ada. Garam itu tidak menonjolkan diri ya. Ngerti nggak deh? Tetapi dirasakan oleh orang lain. Ngerti? Coba jawab dulu pertanyaan. Enggak, ini belum selesai. Nanti lupa. Ngerti nggak? Jadi ini loh gua nih loh berbuat baik. Ini loh gua nih loh udah kerjain ini tadi. Loh ini tadi kan gua udah kerjain ini. Kali ini gua deh, aku semua yang kerjain. Itu garam nggak? Ada kayaknya orang kayak gitu di sini. Abang. Kalau ada yang kayak gitu bertobat. Bapak juga kita tidak menyadari kita melakukan hal yang sama. Tadi kan aku sudah melakukan ini. Tadi kan aku sudah melakukan itu. Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi apa? Ribut, tekan. Tetapi seorang yang memiliki garam yang baik di dalam dirinya adalah ya melakukan sesuatu supaya tidak dipuji oleh orang lain, melakukan sesuatu tanpa diperintah, melakukan sesuatu. Makanya kalau dia nggak ada, aduh rasanya berat banget di rumah ini. Kalau nggak ada di rumah ini, bang semua kerjain nih, cuci piring, masak, ngepel, nyapu semua. Tapi kalau ada adik, bisa bantu-bantu angkat barang, cuci piring, ngepel. Nggak cuma makan doang, kalau udah lapar, makan, nggak cuma ngomong gitu. Tapi semua menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Ya, kita diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan apapun ya yang berkenan kepadanya ya. Jadi kalau tadi mama tanyanya, kalau garam sudah hambar, dengan apakah diasinkannya lagi? Tidak bisa lagi diasinkan lagi kalau sudah hambar. Sebab itu garam yang kita miliki harus kita garam menjadi garam terus. Jangan sampai hambar. Hambar artinya apa? Udah berasa. Nggak berasa sama sekali. Dia nggak ada. Itu artinya apa? Dia nggak ada. Nggak ada rasa sama sekali. Nggak ada pengaruh. Abang nggak sama adik di rumah ini nggak ada, sama aja. Aku juga tidak kerjain cuci piring terus semua kerjain, ngangkat barang, lalu pembeli semua, mama semua. Itu artinya ya. Tapi kalau hambar itu artinya apa? Karena apa? Manusianya yang punya garam itu sudah membaur dengan yang tidak punya garam. betul sekali. Jadinya nggak ada guna, nggak kelihatan lagi dia kalau dia itu punya garam. Kalau sudah berbaur dengan orang-orang yang tidak punya garam. Tapi gini, jangan mau digarami oleh orang lain, tapi kita harus menjadi garam buat orang lain. Boleh nggak orang lain menjadi garam buat kita? Boleh. Kalau itu dikehendaki Tuhan. Ya, tapi kalau kita sudah ada garam yang baik,
kalau orang lain menonjolkan garamnya, yang sama-sama punya garam, ya kan? Tapi kalau ada orang yang punya garam dan dia nggak garam ini, jadi dia yang mempengaruhi kita, garam kita jadi rusak. Pengaruh kita berarti jadi tidak ada, pengaruhnya dia yang besar buat kita. Sebab itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki garam, ya. Kalau tidak punya garam, berarti kita harus menggarami orang itu, paham? Garam itu sangat berpengaruh, ya. Adik harus menggarami adik, abang harus menggarami adik, sama harus saling menggarami, ya. Menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Jangan sampai garam kita hambar. Mama udah malas renungan, abang ikut-ikutan, adik juga ikutan, udah sama lah semua, hambar garamnya, ya. Jadi banyak hal contoh-contoh lain dalam kehidupan. Ingat ya. Itu artinya jika kita dipengaruhi sama dunia luar sana, ketika kita di sini sudah memberikan hal-hal yang baik kepada kalian, tapi pada akhirnya ketika kalian keluar dari rumah ini, akhirnya kalian menjadi dipengaruhi sama orang luar, nah, artinya garam kalian jadi hambar. Dan kalau sudah hambar, masih bisa dihasilkan lagi Pak. Makanya hati-hati, tidak akan bisa. Seseorang yang sudah mengecap karunia Tuhan, tetapi kemudian dia murtad, maka orang itu tidak akan kesempatan untuk bertobat, karena dia tidak akan diperbaharui lagi seperti semula. Paham? Paham gak deh? Apa? Jangan hanya doang. Siapa itu yang tidak bisa lagi terbaharui karena murtad? Yuk! Gak bisa lagi. Dia sudah mengecap karunia Tuhan, dia mencoba setan, dia bukan orang sabi dan lain sebagainya. Tapi dia memilih hanya untuk memperalat Yesus, ya. Oke, sampai di situ dengan kita pagi hari ini. Mari sebentar lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan penyertaan sepanjang malam, dan pagi hari ini Tuhan berikan hari yang baru, memberikan kesempatan kepada kami melihat hari ini. Kami bersyukur juga pada kesempatan ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman yang menuntun hidup kami hari lepas hari menjalani hidup di tengah dunia ini, supaya kami tetap berada dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami mulai menjadi seseorang yang memiliki garam, karena garam yang kami terima dari Tuhan, dan garam yang sama kami pergunakan menjalani kehidupan ini, supaya kami mulai menggarami orang-orang di sekitar kami, di keluarga kami, dan lingkungan sekitar kami di mana Tuhan izinkan kami berada. Kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga nyata bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami dalam Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kami terus berjalan-jalan-Mu, supaya kami tidak menyesatkan oleh orang lain dan menyesatkan diri kami, tetapi kami boleh menjadi memberi tahu petunjuk, karena petunjuk yang sudah kami terima dari Tuhan, untuk memberi petunjuk kepada orang lain jalan yang kami tempuh, karena jalan yang kami terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan keselamatan, bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Untuk kami berjalan di jalan itu, ya Bapak, supaya kami boleh sampai di tujuan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak ini Bapak, bimbinglah dalam masa pertumbuhan mereka, menjadikan mereka yang takut akan Tuhan, mengasihi dan menghormati Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua supaya kami bisa menjadi kesaksian buat mereka melalui teladan iman, melalui teladan hidup kami, ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami untuk mencari kebenaran, mengumpulkan minyak sebagai perbekalan kami yang tidak diambil oleh siapapun, yang tidak dicuri siapapun dari kami. Apabila saatnya Tuhan kami bisa mendapati makanan yang cukup dalam situasi masa krisis, itu perbekalan rohani kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Tolong masa kami dalam menghadapi masa krisis sekarang ini, virus corona. Berikan hikmat kepada pemimpin kami dalam mengelola negara ini. Juga virus corona ini, Tuhan, supaya cepat berlalu. Jika Tuhan berkenan, Tuhan yang kami berjalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Ampunilah kami segala dosa kami, supaya kami layak menerima segala anugerah.